apa sih cat HP Deco itu, keunggulannya seperti apa cat HP Deco itu ya. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Seno dari Alphatronic ya, dan juga sebagai distributor penjual cat HP Deco Indonesia, Alphatronic. Nah, kita akan tanya jawab bersama dengan Pak Seno tentang Atau HP Deco. memang khusus buat tekstur agak gede, atau memang semuanya bisa Bang Abdul? Kalau untuk tekstur di HP Deco itu kan ada itu di CY 917 ya. Ya, 917. 917. Nah, untuk pengaplikasiannya itu kan tergantung tadi angin satu, kuncinya di angin. Nah, untuk di HP Deco itu untuk tekstur itu bervariasi ya, tergantung kebutuhan kita mau seperti apa hasilnya. Oh, tapi bisa sebenarnya, rapat pun bisa, renggang bisa gitu, tergantung angin. Tergantung angin satu, yang kuncinya untuk tekstur itu butuh alat khusus. Seperti itu. Mau halus teksturnya, mau kasar, mau lebih kasar seperti katanya apa? Kulit buaya. Ya, kalau kasar kayak kulit buaya itu bisa juga dibuat. Itu dengan kebutuhan tekanan angin yang harus maksimal. Kalau untuk pasir Bang Abdul, kalau pasir itu kan di HP Deco itu banyak tipenya. Ada kalau nggak salah itu 921, 681, 683. Itu bedanya di mana Bang Abdul? Sebenarnya perbedaannya itu nggak signifikan ya, nggak banyak. Cuman kan dia ada lebih halus pasirnya, ada lebih kasar. Tapi kalau secara pengaplikasiannya itu, kalau tekanan angin tinggi itu bisa disamakan. Kalau tekanan anginnya tinggi? Iya, itu bisa disamakan. Tapi kalau tekanan angin rendah, nah hasilnya itu kurang merata nanti hasilnya. Iya. Iya, seperti itu dia, kurang merata hasilnya. Kalau kita lihat dari pabriknya sendiri, dari HP Deco, pengecatannya itu tidak ada finishing lagi karena mereka itu tekanannya anginnya tinggi. Nah iya, itu selama perjalanan teman-teman, baik dari Kebumen sampai ke Jember, mungkin ke teman-teman lain, itu banyak yang nanya, cat HP Deco itu butuh finishing lagi nggak? Atau butuh tambah clear lagi nggak? Itu banyak banget pertanyaan seperti itu Bang Abdul. Kalau itu yang ditanya itu tergantung cost ya, cost kita ya, produksi. Kalau semakin kita costnya agak lebih tinggi, kita bisa finishing lagi sekali lagi biar lebih kuat. Tanpa di finishing pun sudah kuat. Sebenarnya tanpa di finishing itu udah cukup ya. Ya, untuk khususnya itu yang di santek ya, yang di pasir ya, yang kalau kata orang pengrajin itu pasir, bahasanya pasir, lebih simple. Familiarnya pasir ya. Iya. Kalau di produksi itu namanya santek ya, atau santek ya. Nah, itu sebenarnya nggak usah di finishing pun tidak apa-apa. Cuman itu butuh kompresor tekanan angin tinggi. Karena pasirnya itu kalau kita semprot dia lagi lebih rapat. Kayaknya seperti di Jember ini ya Bang Abdul, anginnya cukup tinggi ini teman-teman. Iya. Anginnya sangat cukup tinggi. Di Jember, Mungkin kalau kita cat enak ini. kalau di Jember ini cuaca bagus, untuk pengecatan HP Deco cukup cepat keringnya. Cukup cepat karena biar dia agak di kaki gunung tapi panasnya lumayan enak ya. Ya, untuk tingkat kekeringannya sih kalau di sini untuk di cek dasar ya, cek dasar ataupun dempulan itu 10 menit. 10 menit sudah bisa diproses ataupun 5 menit. 10 menit dempul atau cat? Dempul Ya, dari dempul itu dempul. udah paling lama itu. 10 menit udah paling lama ya. 10 menit dempul udah langsung bisa kita timpa langsung ke cat. Iya, kalau panasnya seperti ini macam ini 5 menit udah bisa lah. 5 menit ya. Iya, 5 menit dari proses pendempulan itu sudah bisa kita lakukan pengamplasan untuk perapian ya. Habis itu kalau untuk di pasir ya sudah bisa kita langsung proses pengecetan. Nah, setelah itu dari proses pengecetan itu dengan keadaan panas seperti ini itu paling itu 20 menit ya. 20 menit itu sudah bisa dipegang permukaan ya, kering permukaan. 1 jam atau 2 jam itu sudah bisa kita pindahkan. Ibaratnya pagi kita cat, sore itu sudah bisa dijual. Dijual. Ya, Cepat ya. cepat ya prosesnya.
Jadi kalau ada yang bilang itu Happy Deco itu mahal, itu ya kalau dilihat dari segi harga ya mahal dari segi harga mahal. Mahal itu karena kualitas biasanya ya. Iya, tapi bukan mahalnya itu di Deco itu harganya bukan mahal sebenarnya. Sebenarnya murahnya itu apa? Happy Deco itu sendiri cukup satu tipe cat bisa menyelesaikan semuanya. Dibandingkan dengan yang lain, produk-produk yang lain, ya kita butuh lagi proses lagi, campuran lagi, bahan-bahan yang lain kan. Kalau di Happy Deco itu sendiri cukup ya sediakan air ya nggak bayar, janganlah pakai air. Kalau Indonesia itu berapa persen? 70% air. Jadi kalau pakai air gampang ya. Iya gampang. Dapat gampang, murah. Iya, kita tinggal ambil air parit yang penting bersih. Itu. Oke. Kita lanjut Bang Abdul. Banyak pertanyaan, kenapa harus pakai spray gun Thanos Happy Deco itu? Karena itu khusus. Keunggulannya apa? Keunggulannya itu karena dibandingkan spray gun biasa itu kan sipitnya itu nozzle-nya itu cuma ada 4 kalau spray gun biasa kan. Kalau yang di tekstur itu ada 6. Oh 6, ya 6. Jadi yang mengatur angin itu ada di 6 itu misalnya besar kecil, cat anginnya itu bisa kita setel, kita ukur ya untuk menjadikan tekstur itu kan. Tapi kalau spray gun biasa itu kita pelani anginnya pun dia tetap hasilnya seperti itu, karena sipitnya 4. Kalau yang di Thanos itu sipitnya ada 6. Jadi pas kita untuk khusus pengecatan tekstur ya, semakin anginnya kita pelani teksturnya semakin besar. Semakin anginnya kita buka teksturnya rapat ya, makin kecil. Iya kecil. Semakin kita buka anginnya berarti seperti spray gun biasa jadinya, halus. Nah seperti itu. Sebenarnya fungsinya macam-macam untuk bisa diaplikasikan ya teman-teman. Cuma rekomendasinya Bang Abdul, karena selama kita perjalanan dari baik dulu kita di Sukabumi sampai ke Jember ini hari ini, itu agak mereka kesulitan pakai spray gun itu karena angin. Nah, rekomendasinya anginnya itu atau kompresornya itu seberapa gede? Kalau 2 HP sebenarnya sudah bisa ya untuk untuk ditabung 2 liter yang di Alpatronic ya. 2 liter yang sudah satu paket itu sudah bisa cukup ya untuk di 2 HP. 2 HP ya. Rekomendasinya itu kompresor 2 HP. Untuk ditabung 2 liter. Oh, untuk ditabung 2 liter. Kalau kita butuh gede atau produksinya banyak berarti harus lebih gede juga ya. Iyalah, kalau udah produksi gede ngapain lagi pakai tabung 2 liter. Iya, jual satu box aja udah bisa beli kompresor ya. Kompresor yang gede. Untuk perawatan Bang Abdul, perawatan di spray gun itu gimana? Untuk perawatannya yang penting kita cuci bersih. Yang penting nozzle-nya itu harus bersih. Harus bersih. Iya, di situ kan ada nozzle, ada 6 sipit, kita harus bersih. Dan di kepalanya itu ada juga itu lubang kecil-kecil, itu harus kita bersihkan selalu ya, habis pakai. Iya, habis nanti pakai kalau itu tersumbat salah satu lubang atau apa pas proses pengecetan, nah bermasalah. Bisa-bisa kalau itu tersumbat bisa-bisa makan waktu ya. Jadi harus bersih, kuncinya harus bersih. Harus rajin. Kita kalau kepengen hasilnya terlihat rajin, berarti perawatan alatnya pun harus rajin. Jadi kunci di spray gun Happy Deco itu yang penting nozzle-nya itu bersih. Iya. Nozzle-nya bersih, teman-teman. Nah, untuk pemakaiannya ke semua cat itu bisa. Bisa ya. Bisa semua cat itu bisa. Asalkan jangan buat resin ya, karena buat resin itu risiko. Resikonya apa Bang Abdul? Risikonya kalau kering dia di nozzle itu payah membersihkannya karena itu kering dia kayak batu. Kalau kayak batu nggak bisa ya. Iya, nanti rusak nozzle-nya kan sayang. Tapi kalau untuk cat biasa bisa. Asalkan jangan resin lah. Resin ya kalau ada kawan-kawan yang mau pakai untuk resin ya silahkan aja. Cuman risikonya kalau kering nozzle-nya tersumbat nanti ya. Nah di situ masalahnya. Jadi sayang. Oke, terakhir ada pesan-pesan dari Bang Abdul selama perjalanan. Dari kesimpulan tadi boleh disampaikan nih buat teman-teman yang ada di Jawa Timur
khususnya yang memang pakai heavy deco bisa nanti dikasih masukan, atau yang belum pakai heavy deco nanti bisa ditimbang-timbang apa keuntungan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Silakan Bang Abdul disampaikan. Nah, untuk di Happy Deco sendiri itu sudah merupakan standar ya, standar dari kesehatannya juga sudah ada. Yang intinya Happy Deco itu ramah lingkungan, aman untuk kesehatan karena tidak mengandung kimia. Yang terutama itu kita sebagai pengrajin atau pengusaha, ya kalau kita membuat suatu usaha itu jangan sampai merugikan orang lain. Itu ibaratnya di Happy Deco itu kan tidak ada kimia, tidak bau. Nah di situ keuntungannya dari Happy Deco itu. Bagi yang sudah memakai, ya terima kasih. Apresiasinya kepada Alphatronic sebagai distributornya Happy Deco. Dan juga produk-produk dari Alphatronic yang sudah support juga ya. Terima kasih juga. Nah, untuk teman-teman yang belum memakai cat Happy Deco, ya itu tergantung dari teman-teman ya. Karena kami sendiri juga dari Alphatronic, untuk semua pengrajin, semua cat yang dipakai kawan-kawan, rekan-rekan pengrajin custom, semua itu bagus ya. Tidak ada yang jelek apapun yang kita buat, karena itu seni yang kita kerjakan ya, hasil yang kita buat. Kita dari Happy Deco atau Alphatronic hanya mengasih solusi yang terbaik untuk yang lebih baik, karena kita mengutamakan kesehatan ya, kesehatan dan ramah lingkungan ya buat tetangga-tetangga, karena kan rata-rata yang kita kunjungi semua itu ada di pemukiman ya. Ya, standarnya home industry ya. Nah, lebih efisien ya, lebih ramah buat lingkungan, buat tetangga juga aman ya. Itu aja sih masukannya. Oke, jadi teman-teman, keuntungan dari Happy Deco itu dia itu lebih cenderung ke kesehatan. Ya nggak ada pakai bahan kimia ya. Iya. Nggak ada pakai bahan kimia. Kos produksi dimungkinkan akan lebih rendah. Terus apa tadi Bang Abdul? Untuk produksi yang memang di lingkungan pemukiman itu lebih aman, ramah lingkungan. Lebih kita menekankan ke arah kesehatan. Iya. Kalau masalah semua cat yang ada di pasaran, kalau kita bilang semuanya bagus, cuma tinggal di seni. Tapi untuk rekomendasi dari kita tetap pakai cat Happy Deco. Ya. Oke, kesimpulan dari kita sepanjang perjalanan di Kebumen sampai ke Jember, Bondowoso dan Sidoarjo, sementara ini cukup itu. Ini kita sore akan berangkat dari Jember ke Jakarta. Sampai ketemu lagi di Jakarta.